Selamat pagi Pak Gunggun dan teman-teman semuanya. Nama saya Clarissa Nastania dan hari ini saya akan membahas tugas HKL P1011, P1112, dan juga P1104. Yang pertama untuk P1011, jadi Palm Corporation membayar sebesar 1.155.000 secara kas untuk 75% kepemilikan terhadap Sun Corporation pada tanggal 2 Januari 2016. Dan equity dari Sun itu terdiri dari 1 juta common stock dan 600.000 retained earnings. Dan access-nya itu masuk ke goodwill. Di Desember 2016, Sun membeli inventory untuk PAM dengan gross profit-nya itu $100.000 dengan selling price-nya $240.000 dan cost $140.000. Lalu Sun juga membayar dividen sebesar $100.000 di tahun 2016 dan income tax rate-nya adalah sebesar 34% untuk kedua perusahaan. Dan berikut ini adalah separate pre-tax income untuk perusahaan PAM dan gagasan di tahun 2016. Nah, kita diminta untuk mencari income tax currently payable dan juga income tax expense-nya untuk PAM dan Sun Corporation. Jadi pre-tax income karena tadi ada 1 juta sama 400.000, nah itu tinggal dikalikan 34%. Ini 1 juta untuk PAM dan juga yang 400.000 ke Sun. Jadi ada 320.000 dan juga 136.000. Lalu untuk perusahaan PAM itu ditambahkan juga dengan tax on dividend received, yaitu $100.000 itu dikalikan dengan 70% kepemilikan, kali 20%, lalu dikali lagi dengan 34%. Jadi kita dapat $4.760. Lalu ditambahkan juga untuk perusahaan PAM itu ada deferred tax on undistributed income, sedangkan untuk Sun ada deferred tax asset untuk unrealized inventory profit-nya. Lalu kita dapatkan income tax payables itu $340.095 untuk PAM dan juga $102.000 untuk Sun. Yang kedua, untuk menghitung income dari PAM's income dari Sun di tahun 2016. Jadi equity dari net income Sun itu 400.000 dikurangi dengan $102.000 dikalikan dengan kepemilikan 70%. Dan itu dikurangi dengan unrealized profit dari inventory-nya, yaitu 100.000 dikalikan dengan 70%. Jadi income dari Sun itu adalah sebesar $138.600. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mempersiapkan consolidated income statement-nya. Jadi pertama, untuk sales, ini angka-angkanya sudah ada di soal tadi. Jadi $10 juta itu dikurangi dengan 240.000, dapat 9.760.000. Nah, sales-nya ini dikurangi dengan cost of sales, operating expense, dan juga nanti dikurangi dengan income taxes-nya. Setelah kita dapat total consolidated income-nya, itu juga dikurangi dengan non-controlling interest share-nya, yaitu 298.000 dikurangi dengan 100.000, lalu dikalikan dengan 30%, dan kita dapat controlling share of net income-nya $798.505. Untuk E1112, jadi di tahun 2016, Pop, Sun, Tin, dan Fun itu membuat suatu perusahaan bernama Liber dengan masing-masing perusahaan memiliki interest sebesar 25%. Nah, Pop ini sebagai primary beneficiary-nya. Tahun 2017, Liber melaporkan net income sebesar $1 juta dan dividen $300.000. Pertanyaan pertama adalah bagaimana masing-masing perusahaan melaporkan income statement-nya. Dan yang kedua, bagaimana income dari investment itu bakal dicatat oleh masing-masing perusahaan. Nah, yang pertama, jadi karena POP ini adalah primary beneficiary, maka POP harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan untuk 3 perusahaan lainnya, untuk Sun, Tin, dan Fun, ini karena mereka bukan primary beneficiary, jadi mereka nggak perlu membuat laporan keuangan konsolidasian ke dalam laporan keuangannya. Nah, jadi di
laporan keuangan konsolidasian itu yang perlu diungkapkan itu adalah laporan ada sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas entitas bunga variabel, carrying amount, dan juga klasifikasi aset konsolidasian. Lalu juga akan kekurangan sumber daya jika kreditor dari entitas bunga variabel konsolidasian itu tidak memiliki sumber daya ke general credit of primary beneficiary. Yang kedua, untuk income yang dicatat masing-masing perusahaan, itu $1 juta dikurangi ya 300.000 dikalikan dengan kepemilikan 25%, jadi $175.000. Nah, ini hanya akan diakui POP di laporan keuangan konsolidasiannya. Nah, yang terakhir ada P114, jadi di 1 Januari 2016, Ahmad Corporation itu memiliki kepemilikan sebesar 90% terhadap Sanur Corporation dengan harga 990.000 cash. Ketika book value dari Sanur itu setara dengan fair value-nya, maka equity dari Sanur itu terdiri dari 500.000 common stock dan juga 250.000 retained earnings. Nah, comparative adjusted trial balance-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk additional information, jadi Ahmad itu menggunakan incomplete equity method, lalu Sanur menjual tanah seharga 50.000 kepada Ahmad, itu dijual dengan harga $70.000 di tahun 2016. Lalu Sanur juga menjual merchandise yang harganya 20.000 seharga 30.000 kepada Ahmad di tahun 2016. Ahmad juga menjual merchandise yang harganya 50.000 seharga 80.000 ke Sanur. Nah, setengah dari inventory ini tidak terjual di tahun 2016. Kita diminta untuk mempersiapkan comparative consolidated financial statements-nya untuk Ahmad Corporation dan subsidiarinya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu goodwill-nya. Nah, untuk parent company theory, jadi investment-nya ini yang dipakai adalah ketika dia kepemilik 90% kepemilikan, jadi tetap $990.000. Nah, itu dikurangi dengan fair value equity-nya, itu 500.000 tambah 250.000, jadi goodwill-nya $315.000. Nah, untuk entity theory, dia tetap memakai ketika 100% kepemilikan, jadi implied value-nya itu ketika dia sudah 100%. Jadi $1.100.000 dikurangi dengan fair value-nya itu 750.000, jadi goodwill-nya $350.000. Nah, yang pertama untuk comparative consolidated income statement-nya, jadi sales-nya ini yang tadi $1.500.000 itu dikurangi dengan 100.000 untuk semua, ini berlaku untuk semua teori. Lalu dikurangi dengan cost of sales. Nah, kenapa yang parent company ini berbeda? Karena seperti yang sudah dibilang tadi, parent company ini yang dihitung hanya ketika kepemilikannya 90%. Sedangkan untuk traditional dan entity, mereka menghitung dengan 100% kepemilikan. Nah, jadi gross profit-nya untuk traditional sama entity itu 675.000 dan ketika parent company dengan parent company teori itu 677.500. Nah, ini dikurangi dengan expense semuanya $240.000. Lalu juga ada non controlling interest share, tetap yang parent company itu yang $80.000 dikalikan dengan 10% karena dia menghitung hanya ketika dia 90% kepemilikan. Sedangkan untuk traditional theory itu $5.500. Jadi consolidated net income-nya untuk yang tradisional dan parent company sama-sama $429.500, sedangkan untuk entity theory dia $435.000. Lalu untuk comparative consolidated retained earnings-nya, jadi retained earnings untuk semua teori pada 31 Desember 2015 itu sama $650.000. Nah, ditambahkan dengan consolidated net income ini untuk traditional dan juga parent company teori masing-masing $429.500, sedangkan untuk entity teori itu ditambah dengan net income to controlling stockholders-nya.
sebesar sama 429.500. Kemudian semuanya dikurangi dengan dividends to controlling stockholders dengan angka yang sama $80.000. Jadi retained earnings-nya untuk ketiga teori ini sama, yaitu $999.000, $999.500. Lalu untuk comparative consolidated balance sheet-nya, ini angka-angkanya sudah ada di hitungan sebelumnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Jadi untuk total assets itu $3.414.000 untuk traditional teori, $3.416.500 untuk parent company teori, dan $3.449.000 untuk entity teori. Total liability juga 116.000 untuk tradisional, 417.000 untuk parent company, dan 116.000 untuk entity teori. Juga total equity-nya 3.414.000 untuk tradisional, yang 3.419.500 untuk yang parent company, dan juga 3.449.000 untuk entity teori. Berikut pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.